Jawi. Ada sedikit cerita yang berhubungan dengan Luwak Jawi, dan ini cerita hakiki. Suatu saat Ahmad Faiz, Syekh Ahmad Faiz Fadjah, sahibu AVT, beliau call saya, Zaim, saya nak belajar ilmu arud. Ada yang tahu ilmu arud? Ilmu arud adalah ilmu yang membuat kita mengetahui syair, bisa buat syair. Itu misalnya ilmu arud. Zaim, saya nak belajar ilmu arud. Saya kata, oke, kita belajar ilmu arud. Saya tanya, belajar di mana? Kala itu hari Rabu, Yaumul Arbi'a, tahun ini, tahun 2016. Karena itu hari Rabu. Kemudian saya kata, oke, kita ketemu di Luwak Jawi, Ba'dal Asr, mubasyaratan, musalli, kita sholat asar, sholatul asr di Luwak Jawi. Kita datang, kita sholat di sini bertiga. Terus ada saya, ada Ustaz Ahmad Faiz Fadjah, dan juga ada Ahmad Mukhlis kalau ada di sini. Kenapa hari Rabu? Karena Luwak Jawi pada hari Rabu ada Syekh Dars Syekhina Syekh Ahmad Wardani hafizahullah ta'ala. Dars beliau ada di Ba'dal Maghrib atau jam 5. Kita datang jam 3.30 atau jam 4. Lepas itu kita mulai majlis di sini, duduk di sini. Sebelum majlis, sebelum ada di sini, saya alhamdulillah tahaddusan bi'ni'mah sudah sering belajar dan mengajarkan ilmu arud. Sebelum saya mulai dars, saya lihat gambar ini. Ada gambar Sidi Syekh Halimah. Saya lihat, fine. Saya lihat, pas itu saya mulai belajar. Di tengah belajar, saya keluar dari mulut saya mengatakan nazariyatu al-harakat was-sakanat. Saya keluar ada kata itu, dan saya tulis nazariyatul harakat was-sakanat. Si Ahmad Faiz langsung kaget seperti itu, terkejut. Kenapa? Kalau kita buka di sini, di kitab di sini di halaman nomor 37 dan 36. Di sini ada kata-kata apa? Nadhariyatul usul, nadhariyatul usul. An-nadhariyatul ula, nadhariyatul hujjiyah. Yang kedua, nadhariyatul isbat. Yang ketiga, nadhariyatul faham. Sampai ila akhirnya ada 7 nadhariyat. Apa yang membuat Syekh Ahmad Faiz terkejut? Karena saya menggunakan kata-kata nadhariyah, teori. Nadhariyah itu saya tulis seperti itu, nadhariyatul harakat was-sakanat. Ketika itu sangat sadar, saya ucap aja dan saya tulis nadhariyatul harakat was-sakanat. Lepas majlis Sidi Syekh Ahmad Wardani, kita pulang. Saya dan Ahmad Faiz dan juga Ahmad Mukhlis. Ketika di bus, Sidi Ahmad Faiz mengatakan apa? Zaim, saya takjub dengan kamu. Kenapa saya? Saya tak pernah mendengar orang yang bukan orang Mesir, yang bukan orang Muslim, yang mengatakan nazariyah di ilmu selain usul fiqh. Kamu orang pertama yang mengatakan nazariyah di ilmu selain usul fiqh. Jadi kata-kata nazariyah itu saya dapatkan dari kata-kata nazariyah ini tentunya dikenal sama Ahbab Syiah Jum'ah, bahwasanya beliau lah orang yang mungkin pertama kali mengatakan ada suatu dinamakan dengan nazariyat usul fiqh. Nazariyat usul fiqh. Jadi sebelum itu tak ada satupun orang yang mengatakan, tak ada satupun ulama yang mengatakan nazariyat usul fiqh. Jadi mungkin beliau Syiah Jum'ah, karena itu murid-murid beliau sangat suka dengan kata-kata nazariyah. Baik, asyahid, saya tak pernah sebelumnya. Sebelum itu saya sudah mengenal arud itu sejak saya tahun 2008. Setelah itu mulai mengajarkan arud mungkin tahun 2010 seperti itu. Jadi 5 tahun atau 6 tahun saya mengajarkan arud. Tak pernah saya sekalipun mengucapkan kata-kata nazariyah, tak pernah.
Bahkan sebelum itu saya mengajarkan arud kepada kawan dari Indonesia. Saya lihat bukunya, saya lihat catatan dia, tak ada satu pun kata-kata nazariyah. Tapi saya ucapkan apa? Al-asas. Jadi ketika belajar arud, di awal-awal saya katakan usus ilmu arud ada 7 usus ilmu arud. Al-asasul awal al-harakat was-sakanat. Kalau tak percaya ada kawan-kawan yang pernah belajar al-asasul awal al-harakat was-sakanat. Al-asasus tsani, saya gunakan kata apa? Al-asas. Oke? Saya gunakan kata al-asas. Itu hari apa? Hari Rabu saya menulisnya dengan kata-kata nazariyah. Lepas itu hari Jumat, Yaumul Jumat, ada majlis dengan Sidna Syekh Maulana Syekh Ali Jumat Hafizahullah Ta'ala. Di majlis beliau, saya duduk di tempat yang biasa saya duduk. Di hadapan saya ada Al-Faiz Fatih. Baik. Kemudian beliau Syekh Ali Jumat berbicara tentang Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad. Siapa itu Al-Khalil bin Ahmad? Dia menemukan ilmu al-arud sebagaimana ilmu usul fiqh ditemukan oleh Al-Imam Syafi'i atau pertama kali ditulis oleh Imam Syafi'i. Ilmu usul fiqh, ilmu al-arud ditulis oleh pertama kali dibuat oleh Al-Khalil bin Ahmad. Mengatakan apa Sayyidina Syekh Ali? Al-Khalil bin Ahmad Rajul Abqari adalah seorang yang sangat-sangat cerdas sekali, sangat-sangat luar biasa. Beliau orang yang menemukan ilmu al-arud. Beliau, katanya Syekh Ali adalah orang yang membuat ilmu al-arud dalam nazariyat, dalam kata-kata nazariyat. Saya langsung kaget seperti itu. Allah, saya tak pernah dengar dari sebelumnya, dari siapapun. Saya mendengar kata-kata nazariyatul harakat was-sakanat. Itu yang saya tulis. Ada sampai saat ini ada catatannya. Nazariyat al-usul, nazariyatul harakat was-sakanat. Saya simpan. Lepas itu Syekh Ali bilang apa? Mengatakan seperti lihat di majlis. Saya duduk di sini. Saya di sini. Kalau di majlis Syekh Ali Jumat ya. Syekh Ali bilang apa? An-nazariyatul ula, nazariyah yang pertama dari nazariyah usul, dari nazariyatul arud adalah apa? Nazariyatul harakat was-sakanat. Allah, saya tak pernah mengatakan sebelumnya nazariyatul harakat was-sakanat, dan saya tak pernah mendengar dari siapapun kata-kata nazariyatul harakat was-sakanat. Dan itu saya tulis. Ini saya bukan sesuatu yang tak ada buktinya, tapi saya tulis itu, dan Syekh Ahmad Fatih melihatnya, dan juga Syekh Ahmad Mukhlis melihatnya, dan mengatakan sampai sekarang ada catatannya itu. Jadi seolah-olah Syekh mengatakan apa? Seolah-olah ya, Syekh mengatakan apa? Zaid, kamu kemarin hari Rabu di Wajawi, kamu menulis kata-kata nazariyatul harakat was-sakanat. Sahih Zaid? Sah. Apakah kamu sebelumnya pernah mengatakan nazariyatul harakat was-sakanat? Tak pernah. Mungkin beliau mau berkata seperti itu kepada saya. Ketahuilah Zaid, bahwasanya kata-kata yang kamu tulis kemarin, nazariyatul harakat was-sakanat, itu adalah dari saya. Dari saya siapa? Dari Syekh Ali Jumat. Buktinya apa? Buktinya sebelumnya kamu tak pernah mengatakan nazariyatul harakat was-sakanat. Tapi kenapa di luar jauh kamu mengatakan nazariyatul harakat was-sakanat? Tahukah kamu kenapa Zaid? Karena kamu melihat gambar saya sebelum kamu majlis. Ini sampai sekarang itu. Setelah itu Syekh Fatih di dalam kereta, ya saya Zaid, sama dia. Bah, saya tak bisa bicara lagi. Kata ini aneh, Allah kan. Tak ada satupun orang yang saya dengar mengatakan nazariyatul harakat was-sakanat. Tapi di majlis itu Allah Subhanahu wa taala buat tangan saya menulis nazariyatul harakat was-sakanat. Lepas itu 2 hari kemudian, hari Jumat yakni, Allah perdengarkan kata-kata nazariyatul harakat was-sakanat dari lisan Sayyidina Syekh Al-Imam Ali Jumat yang fahami. Karena ini bukan di majlis ini, tapi sekedar zikrayat saya di Ruang Jawi. Dan saya tak ada niat untuk menceritakan ini, tapi karena saya masuk Ruang Jawi, saya jadi teringat cerita itu. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua, suatu saat saya di call sama Ustaz Ahmad Faiz, Zain, kamu harus ada kelas di Ruang Jawi. Saya katakan saya tak mau. Kenapa? Karena di Ruang Jawi ada kursi
yang diduduki oleh Sayyidina Syekh Al-Murdani. Saya tak mau duduk di kursi yang mana itu telah diduduki sama Syekh Al-Murdani. Alhamdulillah kursi sudah berubah. Kursinya sudah berbeda ya. Jadi kursi ini tak pernah diduduki sama Syekh. Kalau kursinya sama saya akan duduk di bawah ya. Ada. Qalu yunalu bil adabi ma la yunalu bil talab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karena adab apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh dengan talab. Kemarin putus ya. Yunalu bil adabi ma la yunalu bil talab. Oke, kita mulai di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa rahmatan lillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma alimna wa anfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'allimna min ladunka 'ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pada majelis sebelumnya kita mempelajari tentang pentingnya kitab ini. Apa yang ada sedikit, apa yang ada dalam kitab ini. Poin di antara juga kita berbicara tentang ayat yang ada di sini. Ada di apa namanya? Ayat apa? Top. Ini takif. Tafadhal. Ada yang di sini lah, biar akhwat maju. Siapa punya ini? Siapa yang tulis ini? Ayat kita. Masya Allah. Dia tulis apa? Ayat yang keluar dari tafsir. Ma'ul barat. Ma'ul barat apa? Tahu ma'ul barat? Ma'ul barat. Ada atau yang kedua ma'us sama. Termasuk ma'us sama. Minas sama ya. Poin. Ahsan. Ada yang lain? Dia mengatakan minal banat ma'ul barat. Yani kalau kita katakan embun, tahu embun? Embun macam embun. Kalau embun yang turun pagi hari karena dingin, ada sejuk, kemudian ada embun. Menetes embun. Macam ini juga. Tufakir dia. Atau boleh juga ma'us sama. Tak boleh ada yang ketawa. Mana samanya Ustaz? Nah, dia sudah berpikir selangkah lebih maju daripada yang menertawakan ini. Kalau ada yang tertawa, dia tulis dia itu adalah ma'us sama. Yang keluar adalah ma'us sama. Orang yang menertawakan ini orang yang sudah tertinggal. Orang yang menulis ini dia sudah maju, sudah bilang selangkah atau dua langkah lebih maju daripada yang menertawakan ini. Ma'usama. Apa yang membuat al-ukht mengatakan ma'usama? Karena ma'usama adalah al-matar. Al-matar itu bagaimana turunnya matar? Karena dari mana? Apakah di langit ada air? Ada tak air di langit? Tak ada air di langit. Tapi katanya ada tabakhur, yakni awan itu mengambil air dari kalau kalian sudah belajar saya tak bisa menjelaskannya. Jadi tabakhur, dari awan itu awan dapat dari mana? Dari bukharul ma, namanya bukharul ma. Kemudian jadilah awan. Fakir ya. Fakir. Ma'ul barat atau ma'us sama, ini yang saya belum bisa mentarjihkan. Apakah ma'ul barat atau ma'us sama? Kalau saya sendiri, ini adalah ma'ul ain. Ma'ul ain. Ma'ul ain. Kenapa? Karena ya salam. Kemudian beliau mengatakan, wala mani'ah min an yanzila min kullin minhuma. Boleh dia itu jadi ma'ul barat, boleh dia jadi ma'us sama. Kalau saya, ini adalah ma'ul ain. Ma'ul ain. Kenapa? Karena mereka, misalnya Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna',
mengatakan bahwasanya al-ma'ul ladzi naba'a min asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah min ma'il ain. Kita memahami ma'ul ain adalah mata air, yakni yang bersumber dari tanah gitu kan. Tapi beliau siapa? Beliau ini Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan ma'ul ain ini bukan hanya yang keluar dari tanah saja, tapi semua yang keluar dari suatu yang bersumber dari dia sebut air. Wah kata. Jadi ini saya wallahu a'lam ini adalah ma'ul ain. Tapi bisa juga ini dikatakan ma'u as-sama, bisa juga. Kita akan bahas ini mana yang lebih rajih dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ma'us sama, ma'ul barad. Kemudian yang kedua ma'u as-sama, yang ketiga adalah ma'ul ain. Mana yang aula? Wallahi saya nggak bisa menterjih. Kalian tanyakan kepada masyayikh ma yang ada dari takif ini, ma apa namanya syekh, ma apa namanya. Butuh kita tahu lebih detail bagaimana proses keluarnya air dari biar kita paham dengan benar apakah ini ma bisa dikatakan. Tapi bagaimanapun kamu mengatakan ini adalah ma'ul al-barad, ma'us sama, ma'u al-ain, ini tak bisa kalau kita tak menjadikannya luas, menjadikan maknanya luas. Yakni kalau kita pahami ma'us sama hanya itu adalah sebagai maqaf, tak mungkin ini bisa masuk. Ini pelajaran kita hari. Bagaimana menjadikan suatu itu luas? Bagaimana menjadikan suatu itu luas? Sebelumnya saya mau kasih hadiah kepada Al-Bukhari. Santi. Bagaimana menjadikan suatu itu luas? Ya, misalnya nih ada hadis. Ada hadis, ada seorang, tahu duri tak? Duri, tahu duri? Syauk. Duri ya? Ada duri di tengah jalan. Kemudian ada orang yang menjadikan duri itu membuang duri itu dari jalan, jadikannya di pinggir jalan. Ini ada hadis di Sahihain, di Bukhari Muslim. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fasyakarallahu lahu, faghafarallahu lahu. Hadis yang lain yang satu makna. Ada seorang dia sangat haus. Kemudian dia pergi kepada sumur, kemudian dia minum. Lepas keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing sangat haus. Kemudian dia ambil ambil kasut dia diambil, kemudian dia isi air, kemudian buat minum anjing. Fasyakarallahu lahu. Paham hadisnya kan? Di riwayat yang lain begitu juga di Sahih Bukhari Muslim, hadis Abi Hurairah, ada seorang baghi. Apa? Seorang penzina ya, di Bani Israel. Penzina dan Bani Israel, ya, penzina dan Bani Israel. Suatu saat dia tuh melihat seekor anjing juga sangat haus. Kemudian dia lepas kasutnya, kemudian dia beri minum air anjing. Apa kata Rasulullah SAW? Faghafarallahu laha. Hadisnya ma'ruf, hadisnya masyhur. Sekarang saya tanya, bisakah saya mengambil dalil dari hadis ini bahwasanya orang itu kalau sudah cuci baju haruslah setrika, haruslah digosok. Apakah dalilnya ada di sini? Ada di hadis ini? Orang harus bersihkan bilik dia, orang harus bersihkan rumah dia, orang harus buang sampah di tempatnya. Bisakah saya mengambil makna ini, hukum ini dari hadis ini? Ada yang bisa mengambilnya? Saya tanya, bagaimana hukumnya membuang sampah di tempatnya? Apakah bisa hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang itu harus buang sampah di tempatnya? Bisa tak hadis ini? Hadis bahwasanya ada orang yang meletakkan duri di tempatnya, bukan di tengah jalan. Ada orang yang memberikan seekor anjing air sehingga dia itu bisa minum. Ada nggak yang bisa menjadikan ini sebagai dalil untuk bahwasanya wajib kita bahwasanya kita tuh
disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membersihkan bilik kita, untuk menjadikan suatu itu elok, untuk membuat semuanya menjadi bagus. Apakah ada dalam hadis ini? Ada yang tahu caranya? Kita akan belajar bagaimana menjadikan suatu yang tampaknya sedikit namun akan jadi luas. Seperti tadi, bagaimana ini dikatakan sebagai ma'us sama, bagaimana ini dikatakan ma'u al-barad, bagaimana ini dikatakan sebagai ma'u al-ain, menjadikannya luas. Bagaimana caranya? Dan ini saya ada di kitab, misalnya entar saya akan katakan. Sekarang saya harus pakai papan. Di sini ada hadisnya sebagaimana hadis, tapi ini bukan hadisnya, tapi ini makna hadis. Ada seorang yang mana dia memberi minum kepada seekor anjing. Kemudian apa balasannya Allah Subhanahu wa taala? Fawafarallahu lahu. Ada sesuatu yang dinamakan dengan apa kawan-kawan? At-tajrid. Apa at-tajrid? Huwa qatu al-musaffisat. Ada di kitab apa nih? Yang tahu ada hadiahnya. Ada di kitab apa? Ada di kitab apa kata-kata at-tajrid? Ada di kitab apa? Pernah kalian dengar? Pernah kalian baca? Di kitab apa? Sah, Turuqil Manhajiyah. At-tajrid huwa isqatul musakhkhisat atau al-musakhkhasat az-zaman wal makan wal ahwa wal ashkhas wal ahdath. Maksudnya apa? Allah. Di sini ada ar-rajul. Ini apa namanya? Asy-syakhs. Di sini ada kalb. Ini apa? Asy-syakhs. Di sini ada apa? Yasqi. Yasqi beri minum. Ini apa? Hadas. Apakah mungkin ada hadas? Sebuah kejadian yang tanpa ada zaman. Mungkin tak? Ada sebuah kejadian tanpa ada zaman. Mustahil. Karena itu fi'il masdar dalam kalimat Arabiyah. Masdar tak ada zamannya. Al-ilm tak ada zamannya. At-ta'allum tak ada zamannya. Kenapa? Karena bukan sebuah pekerjaan. Tapi ketika dia menjadi pekerjaan, alima, ta'allama, dia wajib ada zamannya. Karena itu al-fi'al ma dalla ala hadatsin wa zaman. Waqtaran bi zaman madin atau hal atau mustaqbal. Karena itu pasti ada zamannya. Ada az-zaman. Apakah mungkin ada hadas tanpa ada makan? Bukan makan. Tanpa ada makan bisa tak? Tak bisa. Pasti ada makannya. Yakni kejadian ini pasti ada di sebuah masa, pasti ada di sebuah tempat. Meskipun kita tak tahu ada di mana orangnya ini, pasti tertentu inda Allah Subhanahu wa taala fulan. Begitu juga anjing ini pasti tertentu inda Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tak tahu namanya. Baik, sekarang kita mulai menanyakan. Di sini ada 4 hal. As-sabs, al-hadath, az-zaman, wal makan. Apa yang dimaksud dengan isqat? Menjadikannya ini berubah. Sesuatu ini tertentu, semuanya tertentu. Misalnya ini kita tulis di sini az-zaman pada tanggal ini berapa? 20/11 2016. Al-makan misalnya ruwaq. Baik. Sekarang, apakah zaman ini penting dalam hal ini? Artinya, kalau misalnya ada orang yang memberikan minum kepada anjing besok misalnya,
atau kemarin, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dia balasan? Lah, kita hapus ini. Kita. Jadi yang asalnya ini tertentu menjadi kata-kata seperti ini. Maaf. Tadi 11 12 kita menjadi apa? Mata. Kapanpun. Jadi sesuatu yang tertentu hari ini menjadi kapanpun. Hari ini tertentu, tapi kapanpun tidak tertentu. Ruwaq jawi tertentu apa tidak tertentu? Tertentu. Tapi ainama, ada dimanapun itu. Jadi lebih luas kan? Hari ini, di tempat ini tertentu, tapi kapanpun dan dimanapun tidak tertentu. Sekarang ar-rajul, ini kan syakhs, tertentu apa tidak tertentu? Tertentu. Coba kalian pikirkan, apa sesuatu yang lebih umum daripada ini? Misalnya ini namanya Musa. Dari Musa, ketika ini Musa kemudian berpindah kepada ar-rajul, sudah menjadi tidak tertentu. Siapapun itu orang laki-laki. Orang laki-laki, kalau orang perempuan tak ada hukum Islam. Bisa apa? Al-mar'atu. Apa sesuatu yang menggabungkan antara ar-rajul wal mar'ah? Al-insan. 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 Mata dan ainama. Ainama. Ini hasilnya, mata dan ainama. Al-insan. Oke. Sekarang al-kalb. Al-kalb. Ini kalb tertentu. Misalnya namanya Popi. Dari Popi misalnya menjadi kalb, sudah lebih umum. Ada yang menjadikannya lebih umum lagi? Apa? Hayawan. Al-hayawan. Pertanyaannya, ada yang menjadikannya lebih umum lagi? Makhluk. Al-makhluk, sah. Al-makhluk. Lihat sekarang. Al-makhluk. Al-makhluk. Kalau sekarang saya memberikan minum kepada tanaman, menyiram tanaman, ini juga masuk dalam hadis ini, tapi dengan syarat ini sudah ada sesuatu yang dinamakan dengan tajwid. Makhluk sudah bukan lagi hewan saja. Berarti ainama, al-insan, kemudian al-akwan. Kenapa al-akwan? Ya ini makhluk. Yani biar al-insan, al-akwan, biar sama-sama nun, biar mudah dihafal. Al-insan, al-akwan. Yasqi, memberi minum. Tertentu atau tidak tertentu? Siapa yang tahu apa tajridnya? Memberikan minum apa? Tajridnya apa? Memberikan minum apa? Memberikan manfaat. Ada lagi? Ada lagi? Memberikan kehidupan. Ada lagi? Tak perlu bahasa Arab, tak apa-apa. Tak apa ya. Ada lagi? Semuanya benar. Memberikan manfaat, memberikan apa? Tapi saya tulis sesuatu yang umum. Yuhsinu ila al-aqwa. Al-insan yuhsinu ila al-aqwa. Kapanpun dan dimanapun manusia, saya katakan manusia, muslim apa kafir? Apakah kafir Ustaz? Semuanya. Muslim kafir, baligh aqil, atau semuanya. Yuhsinu ilal akwan, berbuat baik. Berbuat seperti apa Ustaz? Memberi minum, memberi makan, semuanya. Yang penting berbuat baik. Ilal akwan, kepada semuanya. Baik itu berbuat baik kepada matahari. Berbuat baik kepada matahari, maksudnya apa Ustaz? Berbuat baik kepada matahari. Bisakah saya berbuat baik kepada matahari? Berbuat baik kepada matahari, maksudnya apa? Bukankah kita dalam istinja ada qada'il hajah dalam fiqh, wa yukrah istidbaru syamsi atau istiqbalihi fi qada'il hajah. Tidak boleh dimakruhkan. Bukan min adab qada'il hajah. Kita menghadap matahari atau membelakangi matahari saat qada'ul hajah. Kenapa? Ihsan. Kenapa? Matahari ini menunjukkan kita kepada Allah. Menunjukkan kita waktu sholat. Menunjukkan kita kepada Allah. Ayat min ayatillah, sehingga kita harus menghormatinya. Dengan cara apa? Tidak menghadap matahari ketika buang hajat. Ihsan. Al-insan yuhsinu ilal aqwan. Dimanapun, kapanpun. Apa balasannya? Syakarallahu lahu. Sebagaimana dalam hadis.
syakarallahu lahu. Syakarallahu lahu. Lihat, sekarang gambarkan sekarang. Gambarkan ada dua orang mendengar hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang yang memberi minum kepada anjing. Ada dua orang ini. Dua orang berjalan. Kemudian mereka melihat ada orang yang sedang memberi minum kepada anjing. Oh, mereka berdoa. Oh, ini masuk dalam hadis. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala akan berterima kasih kepada dia, memaafkan dia. Berjalan lagi. Ada orang yang memberikan air kepada himar. Salah satunya mengatakan apa? Salah satunya yang dia itu yang tidak punya tajwid, yang tidak mengerti tajwid. Dia mengatakan, dia tak ada pikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berterima kasih kepada dia. Kenapa? Karena dia memberi minum kepada himar. Sementara yang orang yang mengerti tajwid, dia akan mengatakan syakarallahu lahu. Berjalan lagi. Ada orang yang menyiram tanaman. Sama, orang yang tahu tajwid akan mengatakan syakarallahu lahu. Orang yang tak tahu tajwid tak akan mengatakan apa-apa. Ada orang kafir memberikan makan kepada seseorang, memberikan makan kepada siapapun itu, manusia. Yang bisa tajwid mengatakan syakarallahu lak, akan mengatakan kepada seorang kafir, Ustaz, dia syakarallahu lak. Kenapa? Karena hadis ini. Ada seorang yang membersihkan keretanya, saya mengatakan syakarallahu lak. Kenapa? Karena hadis ini. So, bagaimana suatu yang mana itu tertentu sekarang menjadi luas. Menjadi luas. Sama seperti tadi, ma'ul ain, ma'u as-sama, ma'ul barok, suatu yang ketika para ulama mentarifkannya, suatu yang ada di zaman mereka. Tapi ketika kita mencoba untuk memahami mereka, kita mencoba memahami lebih luas daripada ma'us sama itu. Apakah sekarang di sini ma'us sama? Tadi mungkin berpikir seperti ini, ma'us sama. Apakah sekarang sama sebagai tempat yang ada di atas, itu suatu yang penting, sehingga kalau prosesnya sama, tapi itu keluar dari takyif, itu akan berbeda. Oh, dia sekarang mulai mentajwid. Kenapa saya sangat berterima kasih dengan cara pikirnya dia, karena dia mulai menerapkan apa yang kita tajwid. Ya, Nas, wahai kawan-kawan, wahai sahabat-sahabat semuanya, tajwid ini adalah suatu yang melandasi kitab ini. Kitab ini semuanya dibangun dengan tajwid. Kalau tak percaya, kita buka halaman 35 di atas wadzalika bitajridi. Bitajrid. Apa tajrid? Ditulis di atasnya. At-tajrid huwa isqatul musyakhkhasati az-zamani wal makani wal ashkhasi wal ahwal atau wal ahdath. Dihafal tadi, harus dihafal. Pertemuan depan, selanjutnya kalau ada yang tak hafal saya akan ta'zir. At-tajrid huwa isqatul musyakhkhasat al-musyakhkhisat atau al-musyakhkhasat az-zamani wal makani wal ashkhasi wal ahdath. Oke? Nih. Wadzalika bitajridi, kata-kata bitajrid. Jangan berpikir kalau saya sudah keluar dari dars, ini adalah minat dars. Wadzalika bitajrid. Sekarang bagaimana fungsi dari tajwid dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu semuanya? Ada berapa permasalahan, ada berapa masalah dalam fiqh? Kalau kita buka kitab misalnya Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughniul Muhtaj, kitab-kitabnya ada berapa masalah. Misalnya yajuzu yukrahu at-tatahhuru bil ma'il musyammas, satu masalah. La yajuzu at-tatahhuru bil ma'il mutanajjis, masalah yang kedua. Ada berapa masalah kalau kita hitung semuanya?
Kalau kita hitung semuanya ada sekitar 1.200.000 permasalahan. Siapa yang menghitungnya? Ada yang menghitungnya. Dengan Ahnaf, dari fuqaha al-Ahnaf. 1.200.000 permasalahan. Satu persatu permasalahan ini bisa kita tajrid. Misalnya, bagaimana hukum ini? Apa suatu yang ada di sini? Apa suatu yang pasti ada di 1.200.000 permasalahan ini? Satu hal saja, apa? Hukmullah fi fi'lil mukallaf. Hukmullah fi fi'lil mukallaf. Jadi, kalau kamu baca apapun permasalahan yang ada di kitab fiqh, kamu akan mengatakannya, ini adalah hukum Allah di pekerjaannya mukallaf. Karena itu, apa ta'rif fiqh? Huwal ilmu alladhi apa fiqh? Ma huwal fiqh? Apa sidnaqi? ما هو الفقه؟ ما هو الفقه؟ والعلم بالأحكام الشرعية العملية التي تطبيقها الاجتهاد. هذا الإمام الجويني في الورقات العملية. Ada al-amaliyahnya. Ketahuilah kawan-kawan, ketahuilah bahwasanya setiap ta'rif di semua ilmu itu adalah hasil dari mereka mentajridkan semua permasalahan yang ada di ilmu ini. Yakni, tadi ketika kita ada permasalahan, kita sebutkan beberapa hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa orang yang membuang sebuah duri yang ada di jalan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa seorang penzina yang memberikan minum kepada seekor anjing. Allah Subhanahu wa taala memaafkan seorang yang memberikan minum kepada anjing. Ada 3 permasalahan. Semuanya mereka apa yang sama dalam 3 hal ini? Satu hal saja. Apa? Al-ihsan ilal akwan. Apa? Al-ihsanu ilal akwan sababun li maghfiratir rahman. Ayo. Al-ihsan ilal akwan sababun li maghfiratir rahman. Iya, semua permasalahan ini kemudian ada kaidahnya. Kemudian ada, setelah mentajrid, kita ada suatu yang dinamakan dengan al-ihsan ilal akwan sababun li maghfiratir rahman. Ini membuat kita untuk berani. Membuat kita untuk berani. Ahlan Sayyidi Mukhlus. Membuat kita untuk berani. Membuat kita untuk berani untuk berbuat baik lebih banyak lagi kepada siapapun itu. Gara-gara ini, gara-gara kita memahami bahwasanya ada suatu yang dinamakan dengan al-ihsan ilal akwan. Begitu juga setiap permasalahan di kitab fiqh misalnya, semua permasalahan mereka memikirkannya. Saya mau mentajridnya. Seorang alim, seorang faqih mengatakan, saya mau mentajridnya. Apa hasil dari tajrid ilmu fiqh? Mereka mengatakan wal ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah allati tariq al-muktasab min adillati tafsiliyah. Kemudian, apa tajrid dari ilmu usul fiqh? Apa tajrid ilmu fiqh? Sama. Tajrid dari ilmu usul fiqh itu ada di ta'rifnya. Apa ta'rifnya? Kita baca di halaman 4. Di halaman 4 kita baca. Wa arrafahu al-Baydawi di atas. Fi qawlihi ma'rifatu dalail fiqh ijmala wa kayfiyatul istifadati minha wa hal mustafid. Jadi semua permasalahan dalam usul fiqh semuanya bisa dikembalikan kepada ini, kepada 3 hal. Yang pertama adalah adillatul fiqh, dalail fiqh ijmala. Yang kedua, kaifiyatul istifadati minha. Yang ketiga adalah halul mustafid. Ini hasil apa kawan-kawan? Hasil dari tajrid. Ketahuilah bahwasanya ta'rif dari semua ilmu adalah tajrid dari ilmu itu. Sehingga membuat kita berani, membuat kita berani untuk mengembangkan ilmu ini. Tidak takut untuk mengembangkan ilmu ini. Sebagaimana kita berani ketika kita membaca hadis bahwasanya ada orang yang Allah SWT maafkan dia dosa-dosanya karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Kita memahami bahwasanya makna dari hadis ini adalah al-ihsan ilal aqwam. Kita berani untuk membersihkan rumah. Kita tak pernah takut membersihkan rumah atau belajar,
Tak ada ta'arud sama sekali. Belajar adalah ihsan. Membersihkan rumah adalah ihsan. Memberikan bantuan kepada fuqara adalah ihsan. Dan semuanya adalah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak takut lagi. Begitu juga ketika kita memahami apa mutiara atau apa tajrid dari sebuah ilmu. Ilmu usul fiqh adalah ma'rifatu dalail fiqh ijmala wa kayfiyat al-istifadati minha wa hal mustafid. Ini adalah hasil dari tajridnya. Maksudnya apa, Ustaz? Baik, kita bahas sekarang. Apa kitab yang paling besar di kitab usul fiqh yang kamu ketahui? Baik, sebelumnya. Apa kitab yang pertama yang ada di kitab usul fiqh? Kitab pertama di usul fiqh apa? Kitab apa? Ada tahu? Ar-Risalah. Apa arti risalah? Surat kan? Surat, tapi besar gitu. Suratnya besar. Kitab yang pertama adalah kitab Ar-Risalah. Mungkin bahasanya seperti ini. Apa kitab yang paling besar di usul fiqh? Apa kitab yang paling besar di usul fiqh? Apa? Ada yang tahu? Al-Mustasfa. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang paling kitab yang paling besar dari usul fiqh? Misalnya Al-Bahrul Muhit Az-Zarkashi 5 juz. Lihat sekarang Ar-Risalah kecil seperti ini, mungkin 200-300 halaman saja. Al-Bahrul Muhit mungkin 10.000 halaman. Apa yang membedakan antara Ar-Risalah dengan Al-Bahrul Muhit? Sama saja. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah At-Tajrid. Apa yang membuat Al-Imam Az-Zarkashi menjadikannya sampai 5 juz? Karena beliau paham bahwasanya tujuan utama dari usul fiqh adalah ma'rifatu dalail fiqh ijmala. Sama seperti tadi, lihat. Apa tujuan utama dari hadis ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang memberi kepada seekor anjing. Apa tujuan utamanya? Kalau ditulis ini bisa menjadi puluhan juz. Semua ihsan. Ketika kita menyebarkan kebaikan di media sosial, ketika kita akan banyak contoh-contohnya. Jadi begitu juga ulama memahami bagaimana mentajridkan sebuah ilmu itu, sehingga lihat bagaimana ilmu itu berkembang. Ketahuilah kalau kalian tidak mengerti tajrid dari sebuah ilmu, kalian tak akan mampu mengembangkan sebuah ilmu itu sendiri. Gimana cara? Kita lihat sekarang bagaimana caranya. Ma'rifatu dalail fiqh, dalil. Kita baca sedikit. Qala Sayyidina Syekh Al-Jum'ah Ta'ala, wa min hadha ta'rif, halaman 4. Wa min hadhihi ta'rifat yumkinu istikhlasu. Apa arti dari istikhlasu? Istikhlasu. Apa arti? Ada yang tahu? Istikhlasu. Artinya apa? Sah. Istikhlasu artinya adalah tajridu. Mengambil intisari, mengambil makna hakiki yang ada dalam ini. Makna hakiki yang ada dalam ini. Wa yumkinu istikhlasu arkani dhalikal manhaj ilai innahu yahrisu ala ma'rifati. 1. Masadiril bahthi. 2. Turuqil bahthi. Yang keempat, yang ketiga, syurutil bahis. Sekarang lihat, istikhlas adalah tajrid. Maksudnya apa? Sekarang ilmu usul fiqh, ma'rifatu dalail, dalil. Dalil ini hanya kepada apa, kawan-kawan? Hanya kepada nas Al-Kitab Sunnah. Sekarang bisakah kita mentajridnya? Bisa. Dengan cara apa? Semua sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan apakah cuma Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada sumber-sumber lain dari pengetahuan. Bedakan antara sumber hukum dengan sumber pengetahuan, oke? Jangan ada di sana sumber hukum, ada di sana sumber pengetahuan. Poin.
Lihat sekarang bagaimana kita berpindah dari dalail fiqh, dari dalil kepada sesuatu yang lebih umum, menjadi apa? Masadirul bahthi. Pada itu masadirul bahthi lebih umum. Lebih umum lagi apa? Menjadi kepada sebuah materi, menjadi umum pada al-maddah. Maksudnya apa? Sekarang kalau kita misalnya ada handphone di sini dengan merek yang berbeda-beda, merek yang berbeda-beda, ada ini, ada ini, ada ini. Karena kita mau menghubungi mana handphone yang paling bagus, kita bisa menggunakan 3 cara ini. Maksudnya 3 cara apa Ustaz? Yang pertama adalah dalailul fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa hal mustafid. Ya, handphone Ustaz, handphone, ya handphone. Maksud dari dalailul fiqh adalah turuqul bahs, adalah al-madda atau al-khamr, bahan apa? Bahannya ini dibuat dari apa ini? Dibuat dari apa? Oke, dibuat dari apa? Ya, jadi turuqul bahs atau dalail fiqh kita pahami ini sebagai bahan untuk membuat sesuatu, Kalau bahasa Arabnya dinamakan dengan al-kham. Al-kham itu adalah bahan bakunya, yakni misalnya kalau ini meja, kayunya atau batunya, seperti itu. Yang kedua, wa kaifiyatul istifadah minha, adalah cara membuatnya, bagaimana dibuatnya. Misalnya ini ada banyak handphone, pasti setiap handphone ini ada sumbernya. Maksudnya bagaimana adalah bahan dari handphone yang dibuat. Atau misalnya kursi, biar mudah. Ada kursi, ada 3 kursi di sini, dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Untuk memahami mana kursi yang paling bagus, kita tanyakan yang pertama, apa bahannya? Ini terbuat dari kayu apa? Yang ini terbuat dari kayu apa? Yang ini terbuat dari kayu apa? Syuf, kita sekarang berpindah dari suatu usul fiqh yang mana pada aslinya adalah tentang Alkitab dan Sunnah. Sekarang kita bisa dengan tajrid, kita bisa memahami usul fiqh dengan lebih luas. Iya, memahami usul fikih bahwasanya itu cara kita menghukumi sesuatu, apapun itu. Ada 3 kursi sekarang. Baik, biar lebih. Ada 3 nasi goreng. Ada 3 ada 3 nasi goreng, ada 3 piring di sini. Saya adalah jurinya. Yakni saya disuruh menentukan mana nasi goreng yang paling enak. Ketika saya merasakannya, hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah apa saja bahannya, nasinya bagaimana macamnya, bumbunya bagaimana macamnya. Ini apa kawan-kawan namanya? Ma'rifatul dalail fiqh. Mungkin matikan. Ma'rifatul dalail fiqh. Kita berubah dari dalil kepada sumbernya, bahannya ini apa. Kemudian yang kedua adalah wa kaifiyatul istifadah minha, caranya, cara ini dibuat bagaimana cara dia mengolah nasi goreng, bagaimana cara dia membuat ayam gorengnya, bagaimana sebuah pabrik ini membuat handphone, bagaimana sebuah pabrik ini membuat mukayyaf, bagaimana pabrik ini membuat kamera, bagaimana cara dia membuat. Yang ketiga adalah wahalul mustafid, siapa yang buatnya? Fulan, dia adalah juru masaknya. Apakah dia berpengalaman dalam memasak? Misalnya pabrikan ini, bagaimana keadaan dia? Apakah dia diakui? Apakah dia semua orang mempercayai dia dalam membuat handphone? Atau dia cuma sekedar membuat kemudian tak bisa dipertanggungjawabkan? Jadi ya sekarang, apapun itu kalian bisa membahasnya dengan ketika ditanyakan bagaimana kualitas dari ini, lihatlah 3 hal ini. Dari apa dia dibuat, bagaimana dia dibuat, dan siapa yang membuatnya. Ini semua didapat dari apa kawan-kawan? Didapat dari ta'rif usulul fiqh. Usulul fiqh hiya ma'rifatu dalailil fiqh ijmala wa kaifiyatul istifadah minha wa hal mustafid. Ini mengajarkan kita bagaimana kita membahas suatu, mana sumbernya, bagaimana dibuat, kemudian siapa yang membuatnya.
Sehingga dengan mudah kita mengatakan apa? Dulu kalau kita di Indonesia mengatakan apa? Buatan made in Japan. Oh, kita senang. Oh, kenapa? Karena kita tahu bahwasanya hal mustafid siapa yang membuatnya made in Japan. Oh. Ada yang lain made in kata-kata sudah. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya dia itu tidak sesuai dengan manhaj. Kenapa? Manhaj seperti itu. Masdar, kemudian kaifiyatu istidlal, kemudian hal mustafid. Ini adalah arkan manhaj. Kalau kamu mau hukumnya apa? Hukumilah dengan ini semuanya. Siapa sumbernya, bagaimana dibuat, kemudian seperti itu. Apapun itu. Apapun itu. Bahkan ketika kalian membaca sebuah status di Facebook atau membaca sebuah kiriman di WhatsApp, lihat bagaimana tulisan ini dibuat. Apa sumbernya? Sumber tulisannya apa? Bagaimana dibuat dan siapa yang menulisnya? Sehingga kalian bisa menilai, tulisan ini bagus, tulisan ini tidak bagus. Oke, itu semua dari syarah. Wa min hadhihi ta'rifat yumkinu istikhlasu arkani dhalika al-manhaj. Innahu yahrisu ala ma'rifati. Satu, masadirul bahs. Kita jadikannya lebih umum lagi apa? Semua hal yang dinamakan dengan bahan, apapun itu. Yang kedua adalah turuqul bahs, cara dibuatnya, cara membuatnya. Yang ketiga adalah syurutul bahis, adalah bagaimana atau siapa yang membuatnya, siapa yang ada tiga. Karena itu beliau mengatakan apa? Wahiyal arkanul mantiqiyah li ayyi manhajin fil bahthil ilmi alladhi yab'udhu 'anil khurafah. Apa al-khurafah? Al-khurafah itu menghukumi suatu tanpa ilmu. Menghukumi suatu tanpa ilmu. Misalnya apa? Kenapa kamu takut berjalan di malam hari di kuburan? Ustaz, karena ada asli, karena ada hantu. Khurafah, masih belum ada yang melihatnya gitu. Apakah benar ada? Wallahu a'lam. Enggak, maksudnya mengganggu kalau jin ada ya. Khurafah. Tapi lihatlah. Waya betul itu alif-zatiyah, menghukumi seorang karena menghukumi sesuatu karena yang membuatnya. Misalnya apa? Az-zatiyah itu menghukumi sesuatu bukan karena sesuatunya, tapi karena siapa yang membuatnya. Misalnya apa? Kalau kita membicarakan bukan di Indal Muqallidin, menurut pendapat Imam Syafi'i, kenapa kamu milih ini? Ya karena pendapat Imam Syafi'i. Ini kalau kita bicara di bukan muqallid, tapi kita berbicara dalam masalah ilmu, itu dinamakan dengan zati, bukan mawdu'an. Wa yaqrubu minal mawdu'iyyah, mendekati kepada sesuatu yang dinamakan dengan mawdu'i. Kenapa mawdu'i? Membahas sesuatu karena sesuatu itu, bukan karena siapa yang membuatnya. Oke, jadi tiga hal ini. Baik, kalau kita kemudian membahas lebih detail, ilmu usul fiqh ada tiga rukun. Rukun yang pertama adalah turuqu ala sabil ijma' atau dalalul fiqh ijmala. Kemudian yang kedua, kaifiyatul istifadu minha. Yang ketiga adalah halul mustafid. Kenapa dikatakan bahwasanya man lam ya'rif usul al-fiqh falaysa bi azhari? Tanya Syekh Utsman Al-Azhari. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan man la ilma lahu bil mantiq fala thiqata lahu bi ilmi. Kemudian Syekh Utsman Al-Azhari mengatakan apa? Man la ilma lahu bi usulil fiqh fala thiqata lahu bi ilmi. Kalau yang tidak mengetahui usul fiqh, dia itu tidak bisa ilmunya tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena seperti tadi, apapun sesuatu yang akan dia bahas, dia sangat butuh kepada usul fiqh. Butuh usul fiqh dari tiga hal. Yang pertama, turuqul bahs. Yang pertama adalah masadirul bahs. Sekarang masadirul bahs ada berapa? Masadirul nas ada berapa? Ada Al-Quran, As-Sunnah, Wal-Ijma' Wal-Qiyas. Mereka para khawarij tidak tahu namanya qiyas. Kemudian banyak dari mereka yang mengingkari suatu yang dinamakan ijma'. Baik.
Berarti tinggal berapa? Al-Quran wa Sunnah. Ada satu dinamakan dengan wa kaifiyatu al-istifada minha. Apa kaifiyatul istifada minha? Nas apapun itu ada mantuq, ada mafhum, ada majaz, dan yang lainnya. Apakah mereka mengatakan majaz? Mereka tidak mengatakan majaz. Tidak ada majaz dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti sekarang dihilangkan namanya al-majaz. Berarti tersisa misalnya al-mantuq wal mafhum. Apakah mereka tahu apa itu mantuq wal mafhum? Jawabannya mereka tidak tahu apa itu mafhum. Berarti tinggal apa? Tinggal mantuq saja. Jadi semakin sempit. Jadi ilmu usul fiqh akan menjadikan orang itu berpikirnya menjadi luas. Akan menjadikan orang itu tidak takut menghadapi apapun yang baru, sehingga bisa memahami dengan baik, sehingga tidak takut menghadapi, tidak hanya mengatakan oh ini dari barat, ini dari tidak takut, tapi menghukumi dengan baik. Apa? Bagaimana berpikir secara maudhu'i, bagaimana berpikir secara dzati. Berpikir secara dzati akan mengatakan oh ini dari sini, jangan diterima. Tapi berpikir secara maudhu'i adalah lihat dulu siapa yang membuatnya, dari apa dia dibuatnya, dan siapa yang membuatnya. Perhatikan 3 hal ini. Kita sekarang hafalkan ta'rif ini bersama-sama. Qala ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Lagi ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Wa kayfiyatul istifadati minha. Wa halil mustafid. Ulangi lagi. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Ma'rifatu kayfiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Hafal? Ada yang hafal? Siapa yang hafal? Yang hafal? Baik, Wan. Sah. Siapa lagi dari Banat? Ada yang mengatakannya? Ya Allah, dari Banat. Katakan ya. Fadhal. Sah. Sen. Baik, qala radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kawan-kawan, sebelum harus kita paham bahwasanya qiraah itu ada sesuatu yang dinamakan dengan ilmu, ada sesuatu yang dinamakan dengan fiqh. Bedakan antara ilmu dengan fiqh. Ada sesuatu yang dinamakan dengan qiraah ta'allumiyah, ada sesuatu yang dinamakan dengan qiraah tasqifiyah. Kitab ini bukanlah kitab seperti halnya kitab misalnya kitab Al-Junubiyah, bukanlah seperti halnya kitab-kitab mutun ilmiah yang mana kita harus membacanya satu persatu. Oke? Bukan harus kita baca satu. Tapi kitab ini adalah fiqh. Pada aslinya adalah fiqh. Bagaimana kita memahami sebuah ilmu dengan lebih luas. Ini adalah fiqh. Makanya karena itu kita tak akan baca semuanya. Kita akan pilih mana yang akan kita pelajari. Kita pada pertemuan sebelumnya kita mengatakan bahwasanya manhaj itu ada 2, dibangun dengan 2 hal. Yang pertama dinamakan dengan at-tawsiq, yang kedua dinamakan dengan apa kawan-kawan? Al-fahm. Ingat, yang pertama adalah tawsiq, yang kedua adalah al-fahm. Ilmu yang dibangun untuk al-fahm dinamakan dengan usulul fiqh. Sementara ilmu yang dibangun untuk tawsiq dinamakan dengan ulumul hadis. Kita baca. Wa ulumul hadis bima duwina fi ilmi mustalahil hadis atau ilmi al-jarh wa ta'dil atau ulumul hadis riwayatan wa dirayatan innama tu'addu manhajan. Kata-kata manhajan diberikan tanda. Manhajan fi ta'amul ma'an nassi suluta wa tawsiqa. Adapun ilmu hadis yang ada di kitab-kitab mustalah hadis adalah ilmu, begitu juga dalam al-jarh wa ta'dil adalah manhaj
untuk bagaimana kita memahami sebuah nas dari sebut apakah benar ini dikatakan oleh Rasulullah, apakah benar hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu diketahui dari kitab-kitab ilmu mustalahul hadis. Wa tawsiqan bil ma'na al-a'am haitsu tashtamilu hadhihi al-'ulum ala naqd as-sanad. Bagaimana kita melihat fulan, siapa si fulan ini, apakah dia mendengar dari gurunya, apakah gurunya mendengar dari guru-gurunya, wah kata. Wa naqdil matn, jadi matanya hadis ini apakah sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Hatta yatimmal hukmu 'ala al-manquli bil qabuli aw ar-raddi sanadan wa matna. Wa hadha al-manhaj badi'. Apa badi'? Hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Badi'un lil muslimin duna man siwahum min al-ummah. Namun tidak dimiliki oleh orang lain. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwasanya manhaj at-tawsiqi ini hanya dimiliki orang Islam saja, sementara orang Yahudi tidak punya, sementara orang Nasrani tidak punya. Karena ini kita lihat apa yang dikatakan sama beliau setelahnya. Wa yabdu anna al-yahuda, orang-orang Yahudi, hawalu dzalika min qablu. Mereka ingin punya sanad, tapi mereka tak punya sanad. Fafashal. Kenapa? Karena tak ada yang meriwayatkan langsung dari Nabi Musa. Bukan ada, Nabi Musa punya murid, tapi muridnya kemudian tidak menyampaikannya kepada muridnya. Muridnya tidak menyampaikannya kepada muridnya. Fafashalu haitsu innal asanid allati tahta aydina al-an tazidu ala mi'ati alfin. Jadi sanad yang antara Nabi Musa dengan rawi terakhir dari Nabi Musa itu ada sekitar 1000 tahun. Jadi misalnya ada orang namanya Syam'un mengatakan qala kalimullahi Musa. Siapa Syam'un ini? Syam'un misalnya hidup di tahun 3000, misalnya tahun 3000 sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Antara Syam'un dengan Nabi Musa itu ada 1000 tahun. Berarti tak pernah bertemu antara Syam'un dengan Nabi Musa. Karena itu haitsu innal asanid allati tahta aydina al-an tazidu an mi'ati alfin fi hini anna asanid al-yahud ala qillatiha la tazidu ila Musa. Tidak ada satupun sanad dari Yahudi yang sampai kepada Nabi Musa. Qala Musa, tidak ada seperti itu. Sementara kita dengan bangga semua dari kita punya sanad. Semua dari kita mungkin pernah mendengar al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Mendengar dari siapa? Dari syekhi wa syekhi sarha kaza musalsal. بل بين منتهاها وبين موسى 1500 سنة. lebih dari 1500 tahun. Atau akthar min 30 asran aw jailan, lebih dari 30 generasi. Jadi kita harus sebagai orang muslim harus berbangga dengan dua hal. Yang pertama adalah ilmu usulul fiqh. Yang kedua adalah ilmu apa kawan-kawan? Ilmu mustalahul hadis atau ilmu ulumul hadis. Oke, kemudian akhir dari majlis kita hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang di halaman sebelumnya. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Qala usulul fiqh wal manhaj. Usulul fiqh min al-ulum allati ansha'aha al-aql al-muslim ala ghairi lisan. Ini saya suruh hafalkan kemarin. Ulumul fiqh min al-ulum allati ansha'aha al-aql al-muslim min ghairi misal. Apa yang membuat kita harus memahami ini dengan baik? Ada beberapa kata-kata. Yang pertama adalah al-ulum. Berarti ada berapa ilmu? Ada banyak ilmu. Ada banyak ilmu. Ada banyak ilmu yang dibuat oleh akalnya seorang muslim. Yang pertama adalah kata-kata al-ulum. Yang kedua adalah al-aqlul muslim. Yang ketiga adalah apa kawan-kawan? Ala ghairi misalin sabiq. Kita harus mulai dari kata-kata apa? Al-aqlul muslim. Al-aqlul muslim. Al-aqlul muslim. Berarti di sana ada al-aqlu ghairul muslim. Iya, di sana ada al-aqlu ghairul muslim. Maksudnya apa? Kita lihat sekarang. Di sana ada ilmu-ilmu
yang sudah meninggal. Ilmu itu bagaikan makhluk hidup, lahir, kemudian tumbuh, kemudian bisa saja dia panjang umur, bisa saja dia sudah mati. Banyak ilmu yang sudah tidak ada lagi. Misalnya, adakah yang tahu di zaman sekarang ilmu huruf? Saya rasa mungkin sedikit orang yang mengetahui ilmu huruf. Ada ilmu yang sudah berkembang. Misalnya ilmu nujum berkembang menjadi lebih besar. Wah, sekarang ada ilmu-ilmu yang dibuat oleh al-aql ghairul muslim. Ada ilmu yang dibuat dengan oleh al-aql. Berarti ilmu itu dibuat oleh 3 akal. Ilmu semua itu dibuat oleh 3 akal. Yang pertama adalah dibuat oleh al-aqlu, tanpa ada sifat muslim atau ghairul muslim. Yang kedua adalah dibuat oleh al-aqlu al-muslim. Yang ketiga, ilmu yang dibuat oleh al-aqlu ghairul muslim. Yang pertama sekarang, ilmu yang dibuat oleh al-aql. Ilmu apa? Misalnya adalah ilmu al-mantiq. Sehingga ilmu mantiq ini tak ada agamanya, tidak punya negara. Ilmu yang dibuat oleh sebuah bangsa, lah. Itu adalah ilmu yang dihasilkan oleh al-aqlul insani. Misalnya adalah ilmu matematika, al-hisab. Apakah 1 tambah 1 adalah 2? Ini oleh akal muslim saja? La wallah. Semua orang mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Ini apa? Ilmu al-ulum min al-ulum allati ansha'aha al-aqlu. Sekarang yang kedua, di sana ada al-ulum allati ansha'aha al-aqlu ghairil muslim. Misalnya apa? Misalnya adalah ilmu yang mana dikatakan dengan ilmu sihr. Ilmu sihr. Ilmu ini dibuat oleh al-aql ghairul muslim. Kenapa? Karena akalnya orang muslim ini salah satu isinya adalah al-ihsan ila al-aqwa. Sementara as-sihr tidak ada sihr yang namanya itu ihsan ila al-aqwa. Meskipun kamu dibohongi ada salah satu sihir yang untuk menjadikan suami dan istri itu baikan. La, hadza kadzib. Kadzib maksudnya ini bohong ketika mengatakan ilmu ini yang menjadikannya seperti itu. Tapi ini, jadi ada ilmu yang dibuat oleh al-aql ghairul muslim. Contoh yang pasti adalah ilmu sihr. Yang ketiga adalah al-ilmu alladhi ansha'ahu al-aqlul muslim. Contoh yang pasti adalah ilmu usulul fiqh, ilmu al-jarh wa ta'dil, ulumul hadis. Tidak ada di selain orang muslim. Kenapa? Karena usulul fiqh pada aslinya adalah ilmu yang bagaimana memahami nas apa? Al-Quran wa sunnah. Selain orang muslim, mereka tidak yakin, tidak beriman kepada Al-Quran wa sunnah. Karena itu ilmu usul hanya ada bagi orang muslim, al-aqlul muslim. Sekarang, bagaimana hukum mempelajari ilmu yang mana itu dibuat oleh al-aql? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Misalnya apa? Ilmu mantiq. Ilmu mantiq. Bagaimana hukumnya? Apa hukum belajar ilmu mantiq? Al-qawlatul masyhuratus shahihah jawazu halika bil qarihah. Dan saya katakan ilmu mantiq itu fardhu ain bagi kuliah usul din. Paham? Kalau nggak belajar akan mantiq akan terus ya begitu. Bagaimana kalau ditanyakan bagaimana hukum belajar mantiq? Katakan fardhu ain. Kenapa fardhu ain? Li'anni azhari. Bilang gitu. Dan salah satu mukawwinatil aql al-azhari yang baru yang keempat, akal al-aql al-insani, al-aql muslim, dan al-aql al-azhari gitu. Min mukawwinati ilmul mantiq. Katakan seperti itu. Bangga dengan al-azhar gitu. Bagaimana hukum mencari ilmu yang mana itu dibuat oleh al-aqlul insani? Hukumnya boleh. Bahkan bisa dikatakan fardu kifayah. Misalnya adalah tib. Misalnya adalah kada dibuat oleh al-aqlul insani, handasa dibuat oleh al-aqlul insani. Bisa dikatakan fardu kifayah. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu yang dibuat oleh al-aqlul kafir? Maaf ta'birnya, al-aqlu ghairil muslim. Pada aslinya hukumnya haram. Misalnya apa?
Falsafah yang membuat orang meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Falsafah yang membuat orang meyakini bahwasanya Allah telah mati. Falsafah yang membuat orang meyakini bahwasanya alam itu qadim. Falsafah yang membuat orang meyakini bahwasanya tidak ada bedanya antara semua orang. Maksudnya tidak baik itu nabi dengan selain nabi. Tidak ada bedanya, sama saja. Itu adalah falsafah yang tidak perlu dipelajari. Bagaimana hukum menjadi ilmu yang dibuat oleh akal muslim? Fardu ain. Kecuali tafsil-tafsilnya menjadi fardu kifayah. Sekarang masalahnya adalah bagaimana hukumnya mempelajari ilmu yang mana pada aslinya dibuat oleh al-aqlul ghairul muslim, tapi kemudian itu dipelajari oleh al-aqlul muslim. Ini permasalahan di zaman sekarang. Misalnya apa? Di universitas kita ada ilmu ini, ada ilmu ini, ada ilmu ini, ada ilmu ini. Ilmu misalnya ilmu astronomi, ilmu sosiologi, ilmu psikologi. Ini pada aslinya orang Islam memiliki cara pandang kepada an-nafs, ilmu psikologi, cara pandang kepada mujtama, kepada masyarakat, ilmu sosiologi. Pada aslinya Islam memiliki cara pandang kepada itu. Tapi umat Islam tidak menjadikannya sebagai ilmu. Sebagaimana mereka punya ilmu usul fiqh, sebagaimana mereka punya ilmu al-jarh wa ta'dil. Umat Islam tidak menjadikannya sebagai ilmu. Mungkin orang yang pertama yang mengisyarahkan ada ilmu yang namanya dengan ilmu ijtima' adalah Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala. Ibnu Khaldun dalam tarikhnya, beliau sampai sekarang dikatakan sebagai muassis ilmu ijtima'. Tapi apakah umat Islam yang mengembangkannya? Jawabannya tidak. Ilmu ijtima', sosiologi dikembangkan oleh al-aql ghairul muslim, sehingga mereka ketika mengembangkannya, mereka orang-orang yang non-muslim memikirkannya jauh dari wahyu, jauh dari melihat masyarakat ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ilmu psikologi, kita punya ilmu psikologi, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan maratibun nafs, menyebutkan apa itu nafs, apa itu jiwa dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam begitu juga banyak para ulama. Tapi ilmu yang psikologi yang dipelajari di masa kita, apakah sama dengan psikologi yang dipelajari oleh Ghazali? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ilmu itu sudah dikembangkan dengan cara yang lain, dengan metode yang lain, dipikir dengan cara yang dinamakan dengan pada aslinya itu al-aql ghairul muslim. Meskipun kemudian dikatakan ini adalah al-aqlul ilmi, ya, untuk menutupinya dikatakan al-aqlul ilmi, mengatakan kalau membahas sesuatu itu jangan ikut campurkan Tuhan dalam masalah ini, jangan ikut campurkan Allah dalam masalah ini, biarkan jauhkan Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Al-ilmu adalah jauhkan Allah dari segalanya. Al-ilm, kita tidak menerima ini. Jauhkan Allah dari semuanya. Ini pada aslinya adalah ilmu yang dikembangkan oleh al-aql ghairul muslim ketika menjauhkan Allah sejak awal. Sementara kita, bahkan itu adalah kitab mantiq, bahkan itu adalah kitab falsafah. Lihat di awal kita itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di awal yang benar seperti itu. Di awal kan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita? Ini kan ilmu sudah dipelajari di university. Bisakah kita kemudian membaca ulang hasil dari ijtihad mereka dengan akal muslim? Ya, di sini ada dua hal. Hal pertama adalah mengatakan siapa yang menciptakan ilmu ini? Orang kafir, buang saja. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah siapa yang menciptakan ilmu ini, siapa yang mengembangkan ilmu ini? Al-aqlul kafir. Bagaimana kalau kemudian sekarang saya melihatnya ulang dengan al-aqlul muslim? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Dua cara lihat yang berbeda. Kemudian dilihat oleh al-aqlul muslim, kemudian berusaha untuk mengatakan ini yang sesuai dengan al-aqlul muslim, ini yang tidak sesuai dengan al-aqlul al-muslim, ini sesuai, ini tidak sesuai. Ini manhajul ulama. Ketika mereka mengatakan semua produk ilmu, semua ilmu yang dibuat oleh al-aql ghairul muslim,
maka bacalah. Tapi siapa yang membaca? Orang-orang yang punya kemampuan khusus. Tidak semua orang bisa membacanya. Harus dibaca oleh al-aqlul muslim. Kemudian jadikanlah, hukumilah mana yang sesuai dengan al-aqlul muslim, mana yang tidak sesuai dengan al-aqlul muslim. Ini yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika beliau membaca falsafah semuanya. Falsafah yang pada dasarnya adalah dibuat oleh al-aqlul muslim. Akal yang mana bingung apakah Tuhan ada atau tidak ada. Sementara Imam Ghazali sebagai seorang muslim dari awal sudah mengatakan la ilaha illallah, pasti akan bertentangan, tapi beliau sabar membacanya. Apa yang dia inginkan? Dia siapa? Al-aqlul muslim. Apa yang dia inginkan? Kemudian beliau menulis kitab Maqasidul Falasifah. Ya, meskipun ini adalah tugasnya sekarang apa? Siapa Imam Ghazali di zaman kita? Yang mau membaca ilmu sosiologi, yang mau membaca ilmu psikologi, yang membaca ilmu ini dengan bil aqlil muslim, bukan sekadar ini dibuat oleh aqlul muslim, jangan dibaca, jangan dipelajari. Bukan mengatakan seperti itu. Tapi siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang bisa membaca ilmu itu bil aqlil muslim, sehingga bisa mengatakan, oh ini sesuai, oh ini tidak sesuai, oh ini bagus, sesuai atau tidak sesuai. Bukan hanya sesuai dengan Islam atau tidak sesuai dengan Islam. Nah, apakah al-aql menerimanya? Dia ketika Imam Ghazali mengatakan, man la ilma lahu bil mantiq la thiqata lahu bi ilmihi. Apakah ini menyesuaikan dengan Islam? Jawabannya tidak. Tidak maksudnya apa? Apakah ada di Islam? Ini Imam Ghazali menyesuaikan dengan al-aql al-insani. Jadi ketika mengatakan ini sesuai, ini tidak sesuai, jangan hanya mengatakan sesuai dengan syariah saja, tapi katakanlah ini sesuai dengan al-aql al-insan. Ini diterima oleh semua manusia, diterima oleh semua manusia. Misalnya adalah apa? Misalnya adalah tim. Banyak di sana kedokteran yang berusaha untuk mengubah khalqullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjadikan hidung lebih mancung, bagaimana menjadikan ini. Sekarang al-aqlul muslim membaca ini. Bagaimana hukum mempelajari yang dinamakan dengan at-tib at-tajmil. At-tib at-tajmil, maka dengan tajmil. Apa bahasa tajmil? Yani memperelok ya. Bagaimana kita membaca ini? Al-aqlul muslim bagaimana membaca ini? Wallahi di sana ada yang membuat orang itu berubah total. Oh, ini biasanya langsung ke film-film apa? Jadi awalnya jadi berubah total. Jadi ada dua foto ketika masa kecil, kemudian foto sana melakukan operasi, memberikan amalia tajmiliyah, dengan amal tajmil. Berbeda gitu kan. Yang awalnya tak elok dan sekarang kemudian membahas ini. Apakah Islam setuju dengan ini? Apakah akal setuju dengan ini? Oh, mulai membahas. Tidak menolak karena dia kafir. Ingat, tidak menolak karena dia kafir, tapi membahasnya. Kenapa saya menerima ini? Kenapa saya menolak ini? Ini syarah dari kata-kata apa? Al-aqlul muslim. Al-aqlul muslim. Wahai kawan-kawan, ingatlah apa komposisi, apa komponen dari al-aqlul muslim. Di sana ada komponen dari al-aqlul muslim. Insyaallah kita akan pelajari di tengah kita belajar kitab ini. Apa komponen dari al-aqlul muslim sehingga kita bisa membaca segala sesuatu dengan al-aqlul muslim. Kita harus bangga kita menjadi seorang Islam, seorang muslim, sehingga membaca sesuatu dengan al-aqlul muslim. Sangat berbeda seorang yang mempelajari kehidupan dengan tidak beriman kepada Allah dengan orang yang memahami kehidupan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini sangat berbeda. Jadi Ar-Raja harapannya adalah gimana kita kemudian membaca ilmu-ilmu dengan al-aqlul muslim. Kemudian yang terakhir adalah qaulu. Yang terakhir minal ulum. Ini tugasnya kalian. Tugasnya kalian apa? Tugasnya kalian adalah apa? Tugasnya kalian adalah apa saja buat seperti ini, ilmu-ilmu yang dibuat oleh al-aqlul muslim.
Yani misalnya kita ada ilmu apa? Sebutkan ilmu, satu ilmu aja. Ilmu nahwu misalnya. Ilmu nahwu ini dibuat oleh al-aqlul muslim wala al-aqlu ghairul muslim wala mungkin kamu bisa bilang, "La Ustaz, di sana ada akal yang tepat apa? Al-aqlul arabi." Baik. Ada yang kelima juga al-aqlul malawi ya, dari Melayu ya. Semuanya punya akal masing-masing. Baik. Misalnya ilmu nahwu dibuat dengan akal apa ini? Al-aqlu min haitsu wal aql atau al-aqlul muslim wal aqlu ghairul muslim. Kalian coba misalnya sekarang saya kuliah usul di tahun 1. Pelajarannya apa saja? Mantiq, dibuat ini ilmu ini dibuat dengan akal apa ini? Ilmu ini dibuat dengan akal apa ini? Ilmu ini sehingga apa? Sehingga kita siap untuk memprogram akal kita gimana kita membaca buku ini. Wallahi musibah ketika kamu membaca semua ilmu dengan satu akal. Membaca semua ilmu, membaca usul fiqh sama dengan membaca ilmu hadis, membaca fiqh sama dengan membaca nahwu. Wallahi musibah. Kenapa? Karena itulah mereka min mabadi'il ilm. Mereka mengatakan apa? Al-istimdad. Dari mana ilmu ini dibuat? Biar kamu tahu bagaimana cara berfikirnya. Membaca nahwu, Allah tidak boleh membaca seperti kamu membaca hadis. Membaca hadis, Allah tidak boleh seperti halnya kamu membaca fiqh. Allah membaca fiqh tidak boleh kamu sebagaimana membaca ilmu. Ada akal tertentu. Jadi minal ihsan an taqra'al ilm bihasabil aql, dengan akalnya. Akal ilmu ini dibuat dengan cara apa? Wah, kata. Oke, ada pertanyaan? Allah. Kalau nggak ada saya sedikit saya terbiasa dengan majelis yang panjang. Maksudnya panjang adalah saya terbiasa dengan majelis yang mana itu tidak hatam dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 majelis. Saya katakan dari awal, terserah. Ya, ini saya tidak biasa untuk membaca semua. Tapi saya suka majelis yang mana itu mengajarkan seperti ini, mengajarkan al-alat. Kenapa? Karena al-aslu fil majlis, katanya Syekh Utsman Al-Azhari, al-aslu fil majlis talqinul adawat. Al-aslu fil majlis talqinul adawat. Membuat orang tahu, memiliki alatnya. Saya suka mendengarkan kata-kata ini. Jangan berikan saya ikan, tapi ajarkan saya memancing. Jangan berikan saya ikan, tapi ajarkan saya bagaimana cara memancingnya. Ada kita selama ini maaf suka sebenarnya setiap hari ada delivery ya, ada ikan, tapi kita malas untuk memasak. Suka. Saya pesan ini, suka seperti ini. Dalam makanan seperti itu. Begitu juga kita harus mengakui ini saya sama kamu. Oh ya, saya dan kamu, ya. Dan kita dan kita semua suka delivery ilmu. Ustaz, kita nak bimbel ini dalam 5 majlis. Oke. Datang ya Ustaz. Datang. Delivery ilmu. Tidakkah ada yang pernah mengatakan, Ustaz, ajarin saya gimana caranya memiliki ilmu ini? Bukan cuma sekedar tahu ini. Kita ada bimbel ini, bimbel. Kalian tak tahu bimbel kan? Bimbel ini istilah orang Indonesia, bimbingan belajar. Kalau hampir imtihan seperti itu, bimbel. Bimbel bimbingan belajar. Adalah saya adalah orang yang suka adalah dalam majlis ini talqinul adawat, bagaimana mengajarkan al-adawat ya terdengar apa yang saya punya, sesuai dengan apa yang saya punya. Jadi bagi saya sangat biasa
untuk saya itu tidak menyelesaikan kitab. Bagi saya itu sangat biasa. Ada kawan-kawan yang belajar sama saya kitab Al-Waraqat. Sejak kapan mulainya? Sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kita masih sampai belum selesai, baru selesai muqaddimah. Baru selesai dari muqaddimatul kitab. Baru majlis yang depan insyaallah baru mengatakan aqsamul kalam. Aqsamul kalam kita. Baru masuk, berapa 3 bulan di muqaddimah. Kita bahas dengan panjang ini. Sampai bergenerasi. Maksudnya bergenerasi apa? Yang hadir di majlis pertama tak ada satu pun yang hadir di majlis yang kedua. Di majlis yang ketiga maka jadi saya tak ada masalah ini. Tak ada masalah. Jadi bagi saya cukup bagi saya untuk menyampaikan 1 majlis, 2 majlis, 3 majlis, 4 majlis terserah. Tapi saya sudah menyampaikan sesuatu yang mana itu adalah falsafah saya dalam menyampaikan apa? Talqinul adawat. Saya tidak suka, dan ini tidak mesti baik ataupun tidak baik. Saya tidak suka hanya memberikan ikan saja, tapi saya berusaha untuk mengajarkan bagaimana cara memancing, bagaimana cara. Dan saya tahu, sangat tahu bahwasanya rata-rata dari pelajar-pelajar Nusantara tidak suka cara seperti ini, tidak biasa dengan cara seperti ini. Saya katakan tidak biasa dengan cara seperti ini. Tapi itulah yang mereka ajarkan kepada saya. Gimana majlis ilmu itu al-asasu fihi talqinul adawat. Jadi maafkan saya apabila tidak sesuai dengan keinginan kalian. Dan saya tak akan mengubah apa yang saya inginkan. Jadi yang mau hadir, yang tidak mau hadir. Bagi saya itu sangat biasa ya. Saya biasa sekali belajar dengan 1 orang. Tapi asalkan dengan setengah orang aja. Kata Raina Masyayikhana, mereka sabar seperti itu. Ditanyakan, sampai mana Syekh Fulan? Masih sampai sini, masih sampai situ. Dulu saya kenapa? Karena asas fihi apa yang mereka ingin bangun? Binaul malakat, la tausil kalimat. Apa? Jadi mereka berusaha apa? Binaul malakat, membuat orang itu mengerti gimana cara berpikir ini. Gimana cara berpikir itu? Bukan memberikan hanya sekedar kalimat saja. Tapi yang saya katakan ini bukan berarti ada yang bagus, ada yang buruk. Enggak. Semuanya tergantung cara berpikir. Semuanya ada orang yang suka ini, ada yang suka ini, ada yang suka ini. Namun saya tak akan mengubah ini. Saya tak akan menghatamkan kitab ini kecuali dipaksa sama itu. Dan insyaallah kita akan mempelajari ini. Saya canangkan insyaallah dalam 10 majlis insyaallah kita canangkan. Jadi ini mungkin agar supaya jelas semuanya insyaallah saya canangkan ilmu usul fiqh ini kita ilmu usul fiqh wa alaqatu bil muslimiyah kita akan selesaikan insyaallah dalam 10 majlis, dan ini majlis yang kedua. Kita ada 8 majlis selanjutnya kalau Allah SWT mengizinkan untuk kita bertemu. Kenapa? Karena kejam lagi ada imtihan, ada imtihan, ada agaza, lepas itu ada ma'udul kita, lepas itu ada ini mungkin saya juga sudah pulang. Baik, barakallahu fiikum. Apa tugasnya? Ada yang ingat? Tugasnya? Tugasnya adalah al-ulum allati anshaha al-aqlul muslim. Kalian sebisa mungkin lihat semua madah kalian di kuliah. Kemudian kalian tulis di sampingnya ini adalah aqlul muslim, aqlul muslim muhakada. Katakan di sini, Anda ingin tahu tentang perkataan Imam Ghazali yang tadi, bagaimana tentang menilai ilmu itu seperti yang dikatakan tadi, dari kata sumber dan apa boleh saya rujuk.
Sumbernya dari kitab Al-Mustasfa. Buka muqaddimah kitab Al-Mustasfa, di sana akan beliau mengatakan man la thiqata lahu bi'ilmi, man la ma'rifata lahu bimantiq, la thiqata lahu bi'ilmi. Ini tentang ilmu mantik secara khusus. Kemudian tentang bagaimana cara Ghazali secara umum, Imam Ghazali secara umum ini bisa didapat dari kitab-kitab yang beliau buat. Di antaranya adalah ada kitab Maqamul Falasifah, ada kitab juga Tahafutul Falasifah. Oke, jadi bagaimana beliau membaca falsafah, kemudian mengatakan ini adalah falsafah, kemudian mengatakan apa yang salah dari falsafah, apa yang benar dari falsafah. Jadi itu dari manhaj beliau. Jadi tugasnya adalah al-ulum allati ansha'aha. Kemudian setelah itu ala ghairi misalin sabiq, yang tak pernah sebelumnya mungkin dipahami itu kan. Ilmu misalnya ilmu ulumul Quran. Ansha'ahu al-aqlu muslim atau ansha'ahu al-aqlu ghairu muslim? Muslim akhir ulumul Quran. Ala ghairi misal atau ala misal? Ini pertanyaan yang selanjutnya. Lihat dari ibarat ini, usul fiqh min al-ulum allati ansha'aha al-aql al-muslim ala ghairi misal. Mungkin banyak yang dari kita yang membacanya dengan cepat, tapi kita pahami satu persatu. Min al-ulum, tapi banyak allati ansha'aha al-aql al-muslim. Al-aql al-muslim, kenapa ada kata-kata al-muslim? Apa? Ala ghairi misal. Apakah ada ilmu yang mendapatkan inspirasi dari ilmu yang lain, dan apakah ada ilmu yang tak mendapatkan inspirasi apapun dari ilmu yang lain? Itu akan kita bahas insyaallah. Allah ta'ala. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an